Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faya ayuhat talabah, kaifa halukumul yawm? Nuwasil darsana fil aqidah. Fana'ti fi bab ma ja'a fi ruqa wat tamaim. Ya, alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga antum semua sehat selalu ya dan terus bisa mengikuti ya pelajaran-pelajaran online ini. Baik, sekarang kita masuk pada bab ya tentang ar-ruqa wat tamaim. Ar-ruqa jamak dari ruqyah. Ya, wat tamaim jamak dari tamimah. Ruqa artinya ruqyah. Ya, sudah ma'ruf di kalangan kita. Tamaim ya tamimah ya atau jimat. Ya. Ini yang akan kita bahas dan dalam bab ini ada khamsa ahadits. Ya, ada 5 hadis. Hadis yang pertama fi sahih an Abi Bashir Al-Ansari radhiyallahu anhu, yang diriwayatkan dari Abu Bashir Al-Ansari radhiyallahu anhu, annahu kana ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ba'di asfarihi. Ya, bahwasanya beliau bersama Rasulullah SAW di sebagian safarnya. Fa arsala rasulan. Lalu kemudian Rasulullah SAW mengutus seorang utusan. Kemudian mengatakan alla yabqayanna fi raqabati ba'irin. Janganlah dibiarkan ya menempel di leher ba'ir ya leher onta kiladatan min watarin. Kalung yang terbuat dari watar ya. Watar ini benang ya, benang busur panah ya, benangnya. Itu orang-orang jahiliyah ya zaman dahulu itu busur panah ya, benangnya itu kalau sudah rusak ya diambil, kemudian dijadikan kalung, kemudian dikalungkan di ya onta ya. Au qiladatun, atau kalung saja, illa quti'at ya, maka ya melainkan harus diputuskan ya, harus dibuang. Tapi kenapa di sini ya kalung yang terbuat dari benang ya busur panah itu tidak diperbolehkan diikatkan di onta ya, karena memang di zaman jahiliyah ya orang-orang jahiliyah dahulu memiliki keyakinan bahwa kalau onta dikalungin dengan ya busur benang busur panah ya, itu akan menolak bala ya, menolak dari penyakit ain yang melindungi onta ya. Maka ini keyakinan yang syirik ya. Maka ya inilah yang Rasulullah SAW ya perintahkan kepada sahabatnya, jika ada onta kemudian di lehernya melingkar kalung yang terbuat dari benang busur panah, yaitu harus dilepas ya, harus dibuang ya, tidak boleh dibiarkan ya. Artinya kesyirikan itu jangan dibiarkan ya, harus dihilangkan. Keyakinan yang beranggapan bahwa ini memberikan manfaat ya, bahwa ini akan menolak bala, itu harus dibuang ya, jangan dibiarkan ya. Kemudian hadis yang kedua An Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ya, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, innar ruqa wat tamaim wat tiwala syirkun. Sesungguhnya ruqyah, at-tamaim ya tamimah ya atau jimat, wat tiwala ya, tiwala ini jimat pengasih atau pelet ya, syirkun ya, masuk kategori syirik ya. Kalau tamaim ya tamimah masuk syirik, itu kita sudah paham. Tiwala juga ya, pelet ya atau semacamnya, itu masuk kategori syirik ya. Tapi bagaimana dengan ar-ruqa ya, ruqyah?
dikategorikan oleh Rasulullah SAW masuk ke dalam kesyirikan, ya karena memang ruqyah ini ya sebelum Nabi Muhammad SAW diutus itu sudah dikenal ya di kalangan orang-orang jahiliyah. Ya ruqyah ini ya adalah jambi-jambi ya. Orang-orang jahiliyah dahulu ya suka jambi-jambi ya, sama seperti di negara kita ya, dukun-dukun itu ketika mengobati ya baca apa dan lain sebagainya ya. Maka di sini ruqyah di sini itu ada dua. Ada ruqyah muharramah dan ada ruqyah masyru'ah. Ya, ruqyah yang diharamkan adalah ruqyah yang isinya doa-doa atau jambi-jambi, ya doa-doa, isi doa-doa itu semuanya adalah isi kesyirikan, maka ini tidak diperkenankan. Apalagi dengan bacaan-bacaan yang aneh, ya yang tidak jelas, ini lebih-lebih tidak diperbolehkan. Tetapi ruqyah yang disyariatkan adalah ketika doa-doa tersebut sesuai dengan ya anjuran dari Nabi, sesuai dengan petunjuk dari Nabi Muhammad SAW, yang mana isinya adalah meminta perlindungan kepada Allah, disebutkan nama Allah, ya. Kemudian selain isinya juga ya di sini disyaratkan antakuna bilisanin arabiyyin, ya. Juga bentuk isi doa tersebut adalah dalam bahasa Arab, ya. Sesuai dengan contoh yang Nabi ajarkan kepada sahabatnya ya, dalam bahasa Arab. Kemudian Allah yang takid yang ketiga ya, tidak diperbolehkan, ya, tidak diperkenankan kita memiliki keyakinan bahwa ruqyah dapat memberikan manfaat, ruqyah dapat menyembuhkan, ya itu tidak boleh. Karena yang dapat memberikan manfaat dan menyembuhkan itu hanya Allah. Ya, jadi ruqyah masyru'ah, ya ruqyah yang dibolehkan itu dengan 3 catatan. Yang pertama adalah isinya hanya meminta perlindungan kepada Allah, tidak ada kesyirikan sama sekali. Kemudian yang kedua, doa-doanya ya berupa bacaan Arab, ya sesuai dengan apa yang Nabi SAW ajarkan kepada sahabatnya. Kemudian yang ketiga, jangan ada keyakinan bahwa ruqyah tersebut memberikan manfaat, bahwa ruqyah tersebut dapat menyembuhkan, ya itu tidak boleh. Ya karena yang memberikan manfaat dan menyembuhkan itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Ini catatannya. Ya. Jadi ruqyah bacaan-bacaan yang tidak jelas, bacaan yang penuh dengan kesyirikan, ya maka ini masuk kategori syirkun, ya sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ruqyah, jimat, kemudian pelet, ya ini masuk kategori syirik. Masuk ke hadis yang ketiga. An Abdullah bin Ukaim marfu'an, ya. Diriwayatkan dari Abdullah bin Ukaim secara marfu', ya. Man ta'allaqa syai'an wukila ilaihi. Ya rawahu Ahmad wa Tirmidzi, dan ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Tirmidzi. Ya, dikatakan bahwa barang siapa ta'allaqa yang mengaitkan ya harapannya, rasa takutnya, ya, kemudian keinginannya kepada sesuatu, ya bukan kepada Allah, ya kepada sesuatu, wukila ilaihi, maka dia akan ditinggalkan dalam keadaan seperti itu. Ya. Artinya barang siapa yang melakukan kesesatan, penyimpangan, ya maka dia akan Allah tinggalkan dalam kondisinya ya seperti itu. Atau dia akan tertipu dengan penyimpangan tersebut sehingga dia kemudian merasa penyimpangan itu benar, ya merasa penyimpangan itu betul-betul bermanfaat buat dia, ya, akan dihiasi dengan perhiasan-perhiasan syaitan. Maka ini berhati-hati, ya jangan sampai kita jatuh ke dalam kesyirikan atau penyimpangan seperti ini. Ini banyak terjadi di Indonesia. Ya ada orang gila yang ngomong aja nggak jelas, suka membuka aurat, disebut wali. Ya dimintai berkahnya, disuruh untuk mendoakan dirinya. Padahal ngomong aja nggak jelas. Ya padahal
dia suka membuka aurat. Bagaimana seorang wali ya suka membuka aurat, pakai celana pendek, nggak pakai baju ya. Ini ya ketika seseorang tersebut mengaitkan ya kepada hal seperti ini bukan kepada Allah, maka Allah kan biarkan orang tersebut dalam kondisi seperti itu, ditinggalkan orang tersebut. Ini rugi ya, rugi. Ya, bahkan yang lebih parah lagi ya, dia akan merasa itu benar ya, padahal secara akal pun ya, akal sehat pun itu tidak masuk. Nah, masuk ke hadis yang berikutnya. Ya, rawa Ahmad an Ruwaifi', ya diriwayatkan dari Ahmad dari Ruwaifi' qala li Rasulullah SAW, beliau berkata bahwa Rasulullah SAW berkata kepadaku, ya Ruwaifi', hai Ruwaifi', la'allal hayata, semoga ya sadatulu bika, semoga engkau panjang umur. Fa akhbirin nas, maka kabarkan kepada orang-orang, anna man aqada lihiyatahu, ya, bahwa siapa saja yang mengikat jenggotnya, ya jenggotnya diikat-ikat, yang itu pakai karet gelang ya, atau dikucir ya jenggotnya, atau diperintil-perintil ya, au taqallada wataron, atau ya mengalungkan benang busur panah ya ke hewan miliknya, awis tanja biroji'i dabatin, atau dia beristinja ya dengan menggunakan kotoran hewan yang kering ya, aw azmin, atau tulang hewan, fa inna Muhammadan bari'un minhu, maka sesungguhnya Muhammad terlepas diri darinya. Maka di sini Rasulullah SAW yang pertama menyampaikan nasihat kepada Ruwaifi', mendoakan kepada Ruwaifi' agar Ruwaifi' ya panjang umur, dan memang terjadi. Ruwaifi' umurnya sangat panjang ya, lebih panjang daripada sahabat-sahabat yang lainnya. Ya, kemudian Rasulullah berpesan kepada Ruwaifi' untuk memberitahukan, menghabarkan kepada orang-orang bahwa siapa aja dari umatnya yang suka mengkuncir jenggotnya, mengikat-ikat jenggotnya, atau dilipat-lipat ya, dibikin apa ya, yang dianggap hiasan dan sebagainya, maka Rasulullah SAW berlepas diri dari perbuatan orang tersebut. Artinya perbuatan tersebut tidak dibenarkan ya, tidak dibolehkan ya. Biarkan jenggot ya panjang apa adanya, biarkan jenggot seperti itu ya tumbuh ya. Jangan dikuncir-kuncir dan seterusnya. Au taqallada wataron, atau ya seperti dalam hadis yang pertama, mengalungkan benang busur panah ya ke leher hewan ya. Dan ini adalah salah satu perbuatan kesyirikan ya, karena orang tersebut memiliki keyakinan benang tersebut akan menolak menolak penyakit ya, terhadap hewannya. Ini kesyirikan. Awistanja birji'in daba, atau istinja ya, bertoharo ya dengan menggunakan kotoran hewan kering ya. Karena di sebagian riwayat lagi ya, disebutkan bahwa kotoran hewan kering atau tulang hewan itu menjadi makanan ya bagi hewan jin ya. Kotoran hewan yang kering itu akan menjadi makanan bagi hewan jin, sedangkan tulang itu menjadi makanan bagi jin ya. Itu dalam sebagian riwayat. Dan ini tidak dibolehkan ya, kita beristinja dengan menggunakan dua benda ini. Ya, kalau kita beristinja dengan dua benda ini ya, bebersih dengan menggunakan dua benda ini, misalnya antum ya kencing, habis kencing antum melihat ada kotoran kambing kering ya, kemudian antum ambil buat bersihin sisa kencing antum, ya itu tidak dibolehkan ya. Ya, tidak dibolehkan. Ya, atau azmin ya tulang ya juga tidak dibolehkan. Antum melihat tulang ya buat istinja, ya ini enggak diperbolehkan.
Ya kalau antum berbuat seperti ini, ya Rasulullah SAW berlepas diri dari perbuatan antum. Kemudian ya terakhir, ya hadis terakhir, An Sa'id bin Jabir radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Sa'id bin Jabir qala Man qata'a tamimatan min insanin, barang siapa yang memutus tamimah, jimat dari seseorang, kana ka'adli raqabah, maka dia ya akan mendapatkan pahala seperti pahalanya orang yang melepaskan budak, seperti pahalanya orang yang memerdekakan budak. Ya, ini adalah pahala yang besar. Satu tamimah, satu jimat ya antum buang, antum singkirkan, antum bakar, ya itu antum dapat pahala seperti pahalanya orang kaya yang membeli budak kemudian dimerdekakan budak tersebut. Ya. Kemudian walahu an Ibrahim, dan juga diriwayatkan dari riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Ibrahim qala kanu yakrahuna tamaim kullaha, ya mereka itu membenci tamimah, ya jimat semuanya, minal Qur'ani wa ghairil Qur'an, entah itu yang dibuat dari ayat-ayat Al-Qur'an maupun ya tulisan-tulisan selain Al-Qur'an, itu mereka tidak menyukai itu. Meskipun berkenaan dengan ini ya ada dua pendapat, ada yang mengatakan boleh ya kita bertabaruk ya dengan menggunakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, karena ayat-ayat Allah itu bukan makhluk ya, tapi firman Allah ya dijadikan sebagai pelindung untuk dirinya, ya dijadikan sebagai perantara ya untuk memohon kepada Allah perlindungan. Ada yang mengatakan boleh, ya. Tapi yang rajih, pendapat yang kuat adalah tetap tidak boleh, ya, baik itu dari Al-Quran maupun selain Al-Quran. Kenapa tidak boleh? Ya karena orang tersebut ya dikhawatirkan dia akan membawa ya, yang ditulis dari ayat Al-Quran itu ke kamar mandi atau ke yang tempat-tempat yang lain. Ya, ini padahal ini tempat-tempat ini ya, tidak dibolehkan. Ya, di situ ada Al-Quran atau ayat-ayat. Jadi pelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, kita tidak dibolehkan ya, atau jika kita melihat ada hewan situ dikalungin ya benang bekas busur panah, ya kita harus melepas benang tersebut, karena di zaman jahiliyah itu ya diyakini ya untuk menolak penyakit ya dari hewan, maka ini tidak dibolehkan. Ya kemudian yang kedua mengenai ruqyah ya tamimah, jimat dan tiwala itu masuk kategori syirik ya. Dan ruqyah di sini yang masuk kategori syirik adalah ruqyah muharramah, ruqyah yang diharamkan seperti yang telah dilakukan oleh orang-orang jahiliyah ya sebelum Nabi Muhammad SAW diutus. Kemudian ya Rasulullah SAW juga berpesan kepada Ruwaifi, sahabat beliau, ya untuk menyampaikan kepada orang-orang bahwa mengikat jenggot ya atau mengkuncir dan sebagainya itu tidak dibolehkan. Ya kemudian mengikat di leher hewan seperti tadi ya, dengan menggunakan benang dari busur panah ya, itu tidak dibolehkan. Atau beristinja ya bebersih ya dengan menggunakan kotoran hewan kering ya, atau tulang, ya, itu tidak dibolehkan. Kemudian yang terakhir, orang yang membuang jimat ya dari seseorang itu dia akan mendapatkan pahala seperti pahalanya orang kaya yang memerdekakan, yang membeli satu budak kemudian dimerdekakan. Kemudian catatan yang terakhir adalah tamimah ya jimat ya tidak boleh ya kita lakukan, entah itu dibuat dari ayat-ayat Al-Quran ataupun selain ayat-ayat Al-Quran. Ya ini tidak diperkenankan. Ya itu saja. Ya dan ini ya kita sudah mulai masuk ke
PHS. Jadi antum siapkan ya diri antum untuk ya mengikuti kegiatan PHS ini ya. Pelajaran kita cukup sampai sini. Fa syukran lakum wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.